Di pemakaman itu, kuda menjadi tak terkendali, dengan ganas menghantam peti mati tuannya hingga bagian atasnya terbuka. Apa yang muncul membuat semua orang terpaku dalam ketidakpercayaan. Hari itu dimulai dengan sunyi dan biasa saja, seperti pagi-pagi lainnya di kota kecil berdebu Laredo, Texas. Tanah yang retak dan keras mencerminkan jiwa Ethan, seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk mengolah ladang yang keras, menghirup udara kering, dan merawat segelintir hewan di ladang kecilnya. Dikenal sebagai pria yang penuh ketabahan dalam diam, Ethan tidak pernah bercita-cita meninggalkan kerasnya kehidupan di dataran itu. Kenyamanannya ada pada lekuk-lekuk tanah dan suara ayam jantan di waktu fajar. Saat ia menjalankan tugas paginya, keheningan itu pecah oleh tetangganya, Warren, yang mendekatinya dengan terengah-engah. "Ethan!" seru Warren dengan nada penuh urgensi. "Ada anak kuda di jalan setapak dekat sungai." Kakinya hampir tidak bisa berdiri, kelihatannya baru saja ditinggalkan. Kasihan sekali. Ethan menggelengkan kepala dengan sedih. Di saat itu, ada dorongan tak terlihat yang menarik hatinya, memaksanya untuk bertindak. Dia segera meletakkan alat-alatnya dan pergi ke jalan setapak itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya Ethan menyelamatkan hewan yang lemah, kata-kata Warren terasa berbeda, seolah-olah pertemuan ini sudah ditakdirkan. Saat tiba di tempat itu, Ethan langsung tertegun melihat pemandangan di depannya. Di tepi jalan berdebu tergeletak seekor anak kuda, tubuhnya kecil dan gemetar, nyaris tidak bertahan hidup. Bulunya yang penuh debu melekat pada tubuhnya yang kurus, dan matanya yang besar dan gelap menatap Ethan dengan campuran rasa takut dan kelelahan. "Oh, kecil, apa yang telah mereka lakukan padamu?" Bisiknya pelan saat ia mendekat, suaranya penuh ketenangan dan keyakinan. Ethan sadar akan kondisi anak kuda itu yang sangat rapuh. Tindakan yang tiba-tiba bisa membuatnya ketakutan dan menguras sedikit energi yang tersisa. Saat Ethan mendekat, anak kuda itu mencoba berdiri dengan kakinya yang lemah, tetapi kembali jatuh ke tanah, mengangkat debu di sekitarnya. Beberapa orang yang lewat berhenti untuk melihat, berbisik dengan nada ragu. Seorang pria tua dengan topi jerami mengungkapkan pendapatnya yang pesimistis. "Ethan, anak kuda itu hampir tidak ada harapan. Kenapa repot-repot? Itu hanya akan menjadi beban tambahan untukmu." Namun, Ethan mengabaikan komentar itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada makhluk kecil di depannya, napasnya yang tersengal-sengal, dan tubuhnya yang gemetar menunjukkan perjuangan hidup yang putus asa. Bagi Ethan, setiap makhluk berharga, tidak peduli ukuran atau kondisinya. Melihat mata anak kuda itu, ia mendeteksi secercah kehidupan kecil yang bertahan. Percikan kecil itu meneguhkan keputusannya. Dengan hati-hati, ia berlutut menggendong anak kuda itu dengan lembut di lengannya dan merasakan tubuhnya yang sangat ringan. Kerentanan anak kuda itu menyentuh hati Ethan. Merasakan getaran halusnya, dia berbisik penuh harapan, "Aku bersamamu sekarang. Selama kamu bernapas, masih ada harapan." Dengan tekad bulat, Ethan memulai perjalanan panjang kembali ke peternakannya, mengabaikan tatapan skeptis dari orang-orang yang lewat. Bagi Ethan, anak kuda itu bukan sekadar tanggung jawab. Dia adalah simbol janji yang siap ia penuhi. Sesampainya di rumah, Ethan dengan lembut meletakkan anak kuda itu di atas jerami segar di dalam lumbung tua, memperhatikan saat makhluk kecil itu akhirnya menemukan kenyamanan pertama dalam hidupnya. "Aku akan memberimu nama Star," bisiknya dengan senyum tipis, "karena itulah yang kau wakili, kehidupan baru." Nama itu bukan sekadar panggilan, itu adalah sumpah, janji untuk memberi makhluk rapuh ini kesempatan kedua. Bagi Ethan, Star adalah lebih dari sekadar nama. Itu adalah tekad. Malam itu, Ethan tetap berjaga di dekat pintu lumbung, mengawasi Star dengan penuh perhatian.
Sesekali ia berjalan mendekat, memberikan air dan berbicara dengan lembut. "Istirahatlah, Star." Suaranya menenangkan di keheningan malam. "Esok akan lebih baik." Saat cahaya pertama fajar menghiasi langit, Ethan kembali ke lumbung dengan hati yang penuh kegelisahan dan harapan. Malam itu penuh ketegangan, setiap suara kecil dan gerakan halus membuatnya tetap waspada. Namun saat ia masuk, ia yakin akan satu hal, ia akan berjuang untuk kesembuhan Star, langkah demi langkah. Anak kuda itu tampak lebih tenang, meskipun napasnya masih pendek-pendek. Dengan setiap langkah mendekat, detak jantung Ethan semakin cepat, takut menemukan Star telah tiada. Namun, di sana ia berada, terbaring di atas jerami, dengan mata gelap besarnya menatap Ethan, lelah tetapi penuh rasa syukur. Tanpa membuang waktu, Ethan dengan hati-hati mengangkat Star dan memulai perjalanan menuju dokter hewan di kota, seorang tetua yang dihormati karena keahliannya dalam merawat hewan. Perjalanannya tidak jauh, tetapi di udara pagi yang dingin, rasanya seperti berlangsung selamanya. Sesampainya di sana, dokter hewan itu keluar, matanya yang tajam langsung mengamati anak kuda yang rapuh dalam pelukan Ethan. "Apa yang kita miliki di sini?" tanya dokter, menyesuaikan kacamatanya untuk memeriksa lebih jelas. "Ini Star," jawab Ethan dengan nada tenang dan mantap, menyembunyikan kekhawatiran yang bergelora di dalam dirinya. "Aku menemukannya ditinggalkan di dekat sungai. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya." Dokter mengangguk, ada pemahaman tanpa kata yang terjalin di antara mereka saat ia menyadari hubungan yang sudah terjalin antara Ethan dan anak kuda yang rapuh itu. Setelah pemeriksaan mendetail, dokter menghela napas dalam-dalam. Wajahnya berubah serius saat ia menatap Ethan. "Aku harus jujur denganmu, Ethan. Aku tidak ingin memberi harapan palsu. Star sangat lemah. Tubuhnya berjuang hanya untuk tetap bertahan, dan sejujurnya, prospeknya tidak terlalu baik." Dia berhenti mencari cara paling lembut untuk melanjutkan. Bahkan dengan perawatan berminggu-minggu, mungkin dia tidak akan bertahan. Ethan merasakan perutnya mengencang mendengar prognosis suram itu, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia menatap Star, napasnya yang berat saat berbaring di meja pemeriksaan. "Selama dia masih bernapas, Dok, aku tidak akan menyerah," kata Ethan dengan suara tegas. Keteguhan dalam nadanya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Jelas bagi kedua pria itu bahwa bagi Ethan, Star bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah janji yang harus ditepati. Dokter mengangguk, tersentuh oleh dedikasi Ethan dan menyerahkan serangkaian instruksi perawatan. Dia membutuhkan makanan yang lembut dan mudah dicerna. Jaga dia tetap hangat, terutama di malam hari. "Udara dingin bisa memperburuk kondisinya," kata dokter, sambil menyerahkan sebotol kecil vitamin dan memberikan beberapa saran tambahan. "Berikan yang terbaik, Ethan, dan semoga Tuhan menyertaimu." Dengan semangat baru, Ethan memeluk Star erat-erat dan kembali ke peternakannya. Malam itu menjadi awal dari perawatan penuh perhatiannya. Dia mengikuti panduan dokter dengan teliti, menyiapkan campuran susu hangat dan pakan yang dilembutkan, memberikannya kepada Star dalam porsi kecil yang mudah dicerna. Awalnya, Star menolak. Tubuhnya yang lemah nyaris tidak bereaksi, tetapi kesabaran Ethan tidak goyah. Dia berbicara dengan lembut, mengisi kata-katanya dengan rasa nyaman dan dorongan, seolah-olah memintanya untuk melawan. "Ayo Star, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini bersamamu," bisiknya sambil mengelus punggung rapuh Star dengan lembut, merasakan struktur tulang yang tipis di bawah tangannya. Sentuhannya penuh kasih, berharap kehangatan dan perhatiannya dapat membangkitkan keinginan Star untuk bertahan hidup.
Hari-hari berlalu menjadi minggu-minggu dan Ethan hampir tidak pernah meninggalkan sisi Star. Ia bangun di tengah malam untuk memberinya makan dan menjaga kehangatannya, terutama saat udara dingin, musim dingin, merembes ke dalam lumbung melalui setiap celah. Setiap hari adalah kemenangan kecil, pertempuran yang dilalui dengan kesabaran dan cinta yang tak tergoyahkan. Malam-malam terasa panjang, namun Ethan mendapatkan kekuatan dari tanda-tanda kehidupan kecil di mata Star, kilatan halus yang seolah meyakinkannya bahwa Star masih berjuang. Lalu, pada suatu pagi dini hari, saat Ethan menjalankan rutinitasnya, dia melihat perubahan. Star mencoba berdiri. Kakinya gemetar menopang tubuhnya yang kecil. Ethan menahan napas, mengamati setiap usahanya. Star terjatuh dan tersungkur, tetapi dia tidak menyerah. Dengan menarik napas dalam-dalam, dia mencoba lagi. Kali ini berhasil berdiri tegak selama beberapa detik sebelum kehilangan keseimbangan. Keberhasilan singkat itu memenuhi Ethan dengan sukacita luar biasa. Dia sadar perjalanan ke depan masih berat, tetapi Star berjuang, dan itu berarti segalanya. Seiring minggu-minggu berlalu, Star mulai mengambil langkah-langkah kecil. Pada awalnya hanya beberapa langkah goyah, lalu perlahan menjadi lebih mantap. Ethan tetap berada di sisinya, memberikan dukungan, menstabilkannya setiap kali dia goyah. Setiap langkah yang diambil Star adalah kemenangan, dan kebanggaan Ethan membuncah, seolah-olah pencapaian itu miliknya sendiri. Saat para tetangga melewati peternakan Ethan, mereka tidak bisa tidak memperhatikan perubahan luar biasa pada kuda muda itu. Mereka yang awalnya menyuruh Ethan menyerah, kini memandangnya dengan rasa hormat. Beberapa berhenti untuk bertanya tentang perkembangannya, sementara yang lain mengamati dari kejauhan, terkesan oleh komitmen teguh Ethan terhadap Star selama berbulan-bulan. Transformasi Star sangat jelas bagi Ethan dan semua yang pernah meragukan peluangnya. Anak kuda yang dulu rapuh dan gemetar kini telah tumbuh menjadi kuda betina yang kuat dan anggun. Bulunya berkilauan di bawah sinar matahari. Sebuah bukti atas kasih sayang dan perhatian yang dia terima. Setiap kali Ethan menatap Star, dia melihat simbol ketangguhan dan ketekunan. Di dalam hatinya, dia merasakan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam. Star mengingatkannya pada perjuangan pribadinya, pertempuran diam yang telah dia lalui, dan luka tak terlihat yang membawa beban pengalaman masa lalunya. Seiring waktu, terbentuklah ikatan yang dalam dan sunyi antara Star dan Ethan. Tidak peduli di mana atau apa yang sedang dilakukan Ethan di peternakan, Star tampaknya secara alami mendekatinya, seolah tahu bahwa tempatnya adalah tepat di sisi Ethan. Ethan sering mengagumi bagaimana dia selalu mengikutinya di sekitar peternakan, dengan mata gelap yang penuh perhatian, seolah-olah setiap gerakannya memiliki makna yang dalam baginya. "Star, sahabat setiaku," katanya dengan hangat, sambil mengelus punggungnya dengan lembut. Dan Star, dengan penuh ketenangan, menundukkan kepalanya, menerima sentuhan itu dengan pemahaman yang seolah tak memerlukan kata-kata. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menyampaikan semua yang mereka rasakan satu sama lain. Namun, suatu hari, Ethan tiba di peternakan dengan kesedihan yang terlihat jelas, sesuatu yang langsung dirasakan oleh Star. Gerakannya lambat dan matanya tampak melayang di antara pikiran-pikiran yang sulit ia ungkapkan. Tanpa ragu, Star mendekatinya dan dengan lembut meletakkan kepalanya di pundak Ethan, seolah mencoba meringankan bebannya. Tindakan penuh kasih itu membuat senyum tipis muncul di wajah Ethan. Dia menutup matanya sejenak, meresapi ketenangan yang diberikan Star. "Terima kasih, Star," bisiknya pelan sambil mengelus kepala Star. "Terkadang rasanya hanya kamu yang benar-benar mengerti."
Pada saat itu, Ethan menyadari bahwa Star bukan sekadar hewan baginya. Dia adalah jiwa yang sejalan, kehadiran yang dapat diandalkan di saat-saat tersulitnya. Seiring waktu berlalu, ikatan yang tak terpisahkan antara Ethan dan Star menjadi bahan pembicaraan di antara para tetangga. Seolah-olah mereka berbagi jiwa yang sama, kata beberapa orang, terkagum-kagum dengan hubungan yang begitu mendalam. Yang lain mengamati dengan kekaguman yang sunyi, seolah itu adalah sesuatu yang suci, melampaui penjelasan rasional. Bagi Ethan, setiap hari yang dihabiskan bersama Star adalah hadiah yang berharga. Star telah berubah dari makhluk yang rapuh dan putus asa menjadi simbol kehidupan, inspirasi bagi siapa saja yang menyaksikan transformasinya. Dia mengembalikan kepada Ethan sesuatu yang ia takut telah hilang selamanya. Alasan untuk tetap berharap. Setiap hari adalah kesempatan untuk menghadapi hidup dengan teman yang setia, yang mengisi saat-saat sunyi dalam kesendiriannya. Suatu malam, ketika matahari terbenam di balik pegunungan, mewarnai langit dengan semburat jingga, Ethan duduk di batang kayu tua sambil memperhatikan Star yang sedang merumput di dekatnya. Sebuah senyum puas terukir di bibirnya, senyum yang hanya muncul pada mereka yang telah menemukan kedamaian sejati. Lihat ini, Star. Ethan berbicara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Star. Semua usaha, semua waktu, itu sepadan. Seolah memahami perasaannya, Star mengangkat kepalanya dan berjalan ke arahnya dengan langkah anggun dan penuh kesadaran. Saat sampai, Ethan mengulurkan tangannya, dan Star dengan lembut menyentuhnya dengan moncongnya, sebuah janji diam, sebuah ikatan yang melampaui kata-kata. Dari saat itu, Ethan tahu bahwa tak peduli berapa banyak musim berlalu, Star akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam dirinya, Ethan menemukan bukan hanya persahabatan, tetapi juga kekuatan untuk bertahan. Setiap matahari terbit yang mereka bagikan bersama menegaskan kembali keputusan Ethan di pagi yang jauh itu, saat ia pertama kali menemukan Star yang lemah dan sendirian, serta komitmennya untuk merawat Star selama ia masih bernapas. Seiring waktu berlalu, Ethan mulai merasakan pengkhianatan tubuhnya yang semakin menua. Energi tak terbatas yang dulu menghidupkan hari-harinya yang panjang kini memudar lebih cepat dari yang seharusnya. Pagi hari berubah menjadi perjuangan. Setiap gerakan terasa lebih berat dan bangun dari tempat tidur membutuhkan usaha yang lebih besar daripada yang ingin ia akui. Jantungnya yang dulu stabil dan dapat diandalkan, kini kadang-kadang kehilangan irama tanpa peringatan, membuatnya terengah-engah di saat-saat yang paling tak terduga. Meskipun berusaha menyembunyikan kondisinya yang melemah, Ethan sangat sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu sore, ketika mencoba mengangkat karung gandum yang berat, rasa sakit tajam menusuk dadanya. Intensitasnya memaksanya menjatuhkan karung itu dan bersandar pada dinding terdekat untuk mencari dukungan. Napasnya menjadi terputus-putus dan putus asa, dan untuk sesaat dunia terasa miring di bawah kakinya. Star, yang selalu penuh perhatian, menyadari keadaannya dan segera mendekatinya, menekan moncongnya ke bahunya, seolah-olah ingin menawarkan dukungan atau mungkin dorongan dalam keheningan. Ethan mengulurkan tangan, menyentuh surainya, menemukan ketenangan dalam kelembutannya sambil berjuang mengendalikan dirinya. Jangan khawatir, Star. Aku masih sanggup. Aku masih punya kamu. Bisiknya, suaranya pelan namun ragu, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Star. Namun, mata Star yang dalam dan penuh ekspresi seakan menembus pura-puranya, mencerminkan pemahaman mendalam atas penderitaan yang Ethan coba sembunyikan dengan begitu keras.
Dalam hari-hari berikutnya, Star mulai membayangi Ethan dengan lebih erat. Dia menemaninya di seluruh penjuru peternakan. Kehadirannya yang penuh kewaspadaan selalu dekat. Dia bukan lagi sekadar sahabat setia masa mudanya. Kini, dia menjadi pelindung yang penuh perhatian, selalu waspada, selalu ada. Ethan merasakan tatapannya yang penuh perhatian, dan meskipun dia bertindak seolah semuanya normal, dalam hati dia bersyukur atas dukungannya yang sunyi. Hubungan tak terucapkan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menjadi penyelamat Ethan saat kekuatannya terus melemah. Akhirnya, Ethan harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Hari-harinya bekerja keras di peternakan telah usai, bahkan tugas yang paling sederhana pun kini terasa sangat berat. Dengan enggan, ia memanggil keponakannya Noah untuk membantu. Noah, seorang pemuda yang kuat dan berhati baik, menerima tanpa ragu, dengan cepat mengambil alih tugas-tugas harian peternakan, memberi makan ternak, membajak ladang, dan menangani pekerjaan yang dulu Ethan lakukan dengan bangga. Namun, Star tidak mudah menerima kehadiran Noah. Ia memandangnya dengan sikap hati-hati. Tingkah lakunya yang waspada menunjukkan dengan jelas bahwa Ethan masih menjadi dunianya. Tidak peduli seberapa lembut Noah mencoba mendekatinya, Star selalu kembali ke sisi Ethan, mencari ketenangan dalam kebersamaan mereka. Bahkan jika Ethan kesulitan keluar dari pintu depan, suatu sore, meskipun kelelahan yang luar biasa melekat padanya, Ethan merasa terdorong untuk menemui Star di kandang. Setiap langkah terasa melelahkan, namun pikirannya untuk bertemu kembali dengan sahabat lamanya memberinya semangat. Ketika ia sampai di sana, Star sudah menunggunya, seolah-olah telah mengantisipasi kedatangannya. Star mendekatinya perlahan, langkahnya sengaja menyesuaikan dengan kelemahan Ethan. Gerakannya mencerminkan kerentanannya. "Kamu selalu tahu kapan aku membutuhkannya, bukan, Star?" gumam Ethan. Tangannya dengan lembut membelai lehernya yang halus. Star mendekatkan tubuhnya pada sentuhan itu, menghembuskan napas pelan, napasnya dalam dan seirama dengan milik Ethan. Dalam momen-momen seperti itu, Ethan menemukan sedikit kenyamanan, pelarian sementara dari perjalanan waktu yang terus merongrongnya. Namun, waktu terus bergerak maju, tak peduli dengan hubungan mereka. Kekuatan Ethan semakin memudar dan kunjungannya ke kandang menjadi semakin jarang. Hari-hari di mana ia bisa bersama Star di bawah langit terbuka perlahan berkurang. Dari jendela rumahnya yang sederhana, Ethan sering mengamati Star sedang merumput di kejauhan atau berdiri diam. Tatapannya terfokus ke arah rumah, seolah menunggu Ethan muncul. Sesekali, ketika Noah meninggalkan pintu sedikit terbuka dalam perjalanannya ke ladang, Star dengan hati-hati akan melangkah ke beranda. Ia mengintip ke dalam, seakan mencari sahabat lamanya, ragu tetapi teguh. Melihatnya begitu dekat, Ethan merasakan campuran emosi, kepedihan atas apa yang telah hilang, dan rasa syukur mendalam atas kasih sayang yang terus ditunjukkan Star. Kuda betina yang dulu bergantung padanya, kini tampak seperti yang merawatnya. Peran mereka telah berbalik, tetapi ikatan mereka tetap sekuat sebelumnya, tak tersentuh oleh waktu atau keadaan. "Ah, Star," bisik Ethan pelan, suaranya seperti gema lembut. "Tampaknya peran kita telah berbalik. Kini kamu yang merawatku." Dalam momen-momen lembut itu, ada koneksi sunyi yang mengikat mereka, ikatan yang melampaui kata-kata. Pada hari-hari ketika bangkit dari tempat tidur, terasa seperti tugas yang mustahil, Noah akan merawat Star atas nama Ethan. Namun, pada hari-hari ketika Ethan menemukan kekuatan untuk pergi ke padang rumput, meskipun hanya beberapa saat yang berharga, Star selalu ada di sisinya. Mereka tampaknya memahami bahwa waktu bersama mereka sangat berharga. Sementara, namun tak ternilai.
Sinar matahari yang menembus pepohonan dan angin lembut yang menyapu ladang menjadi saksi sunyi cinta mereka yang dalam dan sederhana. Ketika kesehatan Ethan semakin memburuk, ikatan mereka yang terjalin dalam kerentanan hidup justru semakin kuat. Dengan setiap hari yang berlalu, kondisi Ethan semakin menurun. Ia mendapati dirinya lebih sering terkurung di dalam rumahnya yang sederhana, di mana bahkan sinar matahari hanya masuk dengan enggan, memberikan cahaya redup melalui tirai tipis. Setiap napas yang diambilnya terasa berat, disertai dengan rasa sakit yang mendalam di dadanya. Keluarganya bergantian merawatnya, membawakannya air dan memenuhi kebutuhannya, tetapi pikiran Ethan sering melayang melampaui batas fisiknya. Pikirannya terus-menerus kembali ke Star. Kapanpun ia berhasil mengumpulkan energi untuk berbicara, ia akan menanyakan tentang Star. Apakah dia baik-baik saja? Sudahkah dia diberi makan? Apakah ada yang membiarkannya berjalan-jalan di tempat favoritnya? Kesejahteraan Star tetap menjadi kekhawatiran yang terus ada, beban yang tak pernah lepas dari pikirannya. Ketika Ethan merasa waktunya semakin sedikit, ketidakpastian tentang masa depan Star menjadi beban yang hampir terlalu berat untuk dipikulnya. Suatu sore menjelang senja, rasa lega yang singkat dari ketidaknyamanannya memberi Ethan momen kejernihan. "Noah," bisiknya pelan, "buka jendela, tolong. Biarkan aku merasakan udara, mendengar suara ladang, dan mungkin melihat Star." Dengan penuh perhatian, Noah membuka tirai dan membiarkan jendela terbuka lebar. Udara segar pedesaan mengalir masuk, membawa rasa lega, dan di sana ia muncul. Didorong oleh hubungan tak terucapkan, Star terlihat di ladang, sosok gelapnya tergambar jelas di bawah cahaya keemasan matahari terbenam. Mata Ethan melembut melihatnya. Merasa dirinya diperhatikan, Star mulai berjalan perlahan menuju rumah. Dia berhenti tepat di tepi beranda, di mana cahaya mulai memudar menjadi bayangan. Kehadirannya memancarkan ketenangan yang sunyi. Sebuah senyum tipis muncul di bibir Ethan, dan dengan bisikan lembut, ia berkata, "Star, Starku yang tersayang, kamu selalu menjadi lebih dari sekadar hewan bagiku." Sejak hari itu, Star tampak sangat menyadari kondisi Ethan yang semakin melemah. Setiap hari, ia datang ke jendela, menunggu dengan sabar, seolah-olah memahami waktu yang tersisa semakin sedikit. Ia berdiri diam selama berjam-jam, menawarkan kebersamaan dalam keheningan. Kata-kata tidak diperlukan. Kehadirannya saja membawa rasa nyaman, meredakan kesepian di hari-hari terakhir Ethan. Keluarganya mengamati pengabdian diam-diam ini dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Beberapa berkata bahwa mereka belum pernah melihat kesetiaan seperti itu dari seekor hewan, sementara yang lain merenungkan kedalaman perasaan seekor hewan. Namun, saat mereka melihat Star berdiri teguh di jendela, jelas ia memahami semuanya. Dengan sikapnya yang tenang dan penuh perhatian, Star mengambil peran sebagai penjaga, menjaga sahabatnya yang berharga saat hidupnya perlahan memudar. Seiring waktu berlalu, tindakan Star semakin lembut dan penuh makna. Pada beberapa kesempatan, keluarga berhasil membawanya masuk ke dalam rumah. Ia dengan hati-hati menundukkan kepalanya di samping tempat tidur Ethan. Moncongnya yang lembut menyentuh ringan tangan Ethan. Ethan yang lemah dan hampir tidak mampu mengangkat tangannya berusaha mengelus lehernya. Dalam momen-momen singkat yang berharga itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah seluruh esensi hidupnya terpusat dalam interaksi tersebut. "Terima kasih, Star," bisik Ethan suatu malam, suaranya penuh dengan emosi. "Terima kasih sudah ada di sini." Mata Star yang gelap, dan dalam bertemu dengan pandangannya, dipenuhi dengan pemahaman mendalam yang melampaui kata-kata. Seolah-olah batas antara manusia dan hewan telah lenyap, meninggalkan bentuk paling murni dari kesetiaan, cinta, dan perpisahan yang tak terucapkan. Dalam momen-momen itu, tidak ada pembatas atau rintangan,
hanya esensi persahabatan sejati dan cinta yang menghubungkan mereka secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, Star mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah yang tidak biasa, seolah-olah ia bisa merasakan perubahan besar yang akan datang. Ia lebih sering berada di dekat jendela, mondar-mandir dengan cemas di teras. Pandangannya sering tertuju pada tempat tidur Ethan yang kosong. Melihatnya, Noah dapat merasakan bahwa Star sangat menyadari perpisahan yang akan terjadi. Meskipun sulit dijelaskan, semua orang yang hadir merasakan bahwa Star sedang mempersiapkan diri untuk saat di mana sahabat setianya tidak lagi ada di sana. Pada suatu pagi yang tenang dan penuh kesedihan, saat orang-orang terkasih berkumpul di sekitarnya, Ethan mengembuskan napas terakhirnya. Rumah itu tenggelam dalam keheningan mendalam, hanya sesekali dipecahkan oleh tangisan lembut keluarganya dan doa-doa yang terbisik. Berita kepergiannya dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas kecil itu, dan para tetangga serta teman-teman segera berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada seorang pria yang sangat dihormati. Ekspresi mereka mencerminkan kesedihan bersama. Ethan lebih dari sekadar seorang petani. Ia adalah sosok yang dihormati, sahabat yang setia, dan pria yang bijaksana dengan pengaruh yang menjangkau luas. Keluarganya yang sangat berduka atas kepergiannya mulai mengatur pemakaman yang mencerminkan kesederhanaan hidupnya, penuh ketulusan dan penghargaan mendalam atas kehidupannya. Saat persiapan upacara berlangsung, udara dipenuhi dengan suara lembut yang menceritakan kisah-kisah dan kebijaksanaan yang pernah Ethan bagikan kepada banyak orang di kota. Namun di tengah ekspresi kehilangan manusia itu, ada kesedihan yang lebih dalam, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Star, kuda betina setia yang menghabiskan begitu banyak pagi bersama Ethan, merasakan kehilangannya dengan sangat mendalam. Rutinitas harian mereka telah berlangsung konsisten selama bertahun-tahun. Setiap fajar, Ethan akan menuju kandang dan hari mereka dimulai bersama. Namun kini, kandang terasa sunyi mencekam dan gerbangnya tetap tertutup. Bingung dan gelisah, Star mandar-mandir. Ia memandang ke arah rumah dengan mata penuh harap menunggu Ethan keluar. Tetapi saat jam berlalu tanpa tanda-tanda kehadirannya, ia mulai mencari di seluruh properti. Gerakannya semakin gelisah. Matanya yang sedih mencerminkan keputusasaan mendalam yang menyentuh setiap orang yang menyaksikan keadaannya. Noah, yang memperhatikan kegelisahan Star, merasa sangat sedih, menyadari bahwa dia juga sedang bergulat dengan rasa kehilangan. Konsep kehilangan terasa membingungkan baginya, sama seperti rasa sakit yang ditimbulkannya. Khawatir bahwa Star mungkin akan mengganggu upacara pemakaman dengan kegelisahannya, Noah dan anggota keluarga lainnya membawanya ke lumbung dan mengurungnya di dalam hingga upacara selesai. Setelah dikurung, Star mulai melawan, menendang pintu kandang, menghentakkan kakinya ke tanah, dan mengeluarkan ringkikan keras penuh kecemasan. Star, bisik Noah dengan tak berdaya, sadar bahwa menenangkannya adalah sesuatu yang di luar kemampuannya. Setiap dentuman kakinya menggema di tengah keheningan, reaksi fisiknya mencerminkan gejolak batinnya. Itu adalah bentuk protesnya, penolakannya untuk dipisahkan dari Ethan di saat yang begitu penting. Bagi Star, jarak yang dipaksakan ini adalah tekanan yang tak tertahankan dan sulit dimengerti. Namun, keluarga merasa perlu untuk menjaga agar ia tetap terkunci, khawatir bahwa kehadirannya di upacara dapat mengganggu kesakralannya. Saat teman-teman dan keluarga berkumpul di halaman untuk upacara, gema kesedihan Star terdengar dari lumbung. Ringkikannya melayang di atas suasana duka,
masing-masing dipenuhi dengan rasa sakit mentah yang menyentuh setiap orang yang hadir. Beberapa peserta melirik ke arah lumbung, hati mereka terasa berat, menyadari bahwa kuda itu sedang meratapi kehilangan dengan kesedihan yang sama mendalamnya seperti mereka. Kesedihannya meresapi suasana, memperdalam rasa kehilangan bersama yang dirasakan semua orang. Pemakaman berlangsung dalam keheningan yang penuh hormat. Setiap peserta memiliki momen untuk menghormati Ethan, merenungkan dampak abadi yang ia tinggalkan dalam hidup mereka. Tidak ada pidato besar atau pernyataan megah, hanya wajah-wajah tenang dan anggukan hormat kepada pria yang telah berpulang dengan damai. Saat masing-masing individu memberikan penghormatan mereka dengan cara mereka sendiri, gema kehidupan yang masih terkurung di kandang terasa membebani pikiran mereka. Lumbung itu sendiri seolah bergetar oleh hentakan ritmis kaki yang menendang pintunya. Ekspresi kuat dari kerinduan dan kekuatan. Star yang terperangkap dan disalahpahami tidak dapat menemukan kedamaian, seolah ada kekuatan naluriah yang mendalam yang mendorongnya untuk berada di dekat sahabatnya di saat-saat terakhir. Ia tidak mampu menanggung perpisahan itu, sementara yang lain mengucapkan selamat tinggal mereka. Jantung Star seolah menyatu dengan hentakan kuat kakinya. Setiap pukulan semakin keras dan penuh tenaga, hingga akhirnya pintu kandang terbuka dengan dentuman keras. Star berhasil melarikan diri. Kecepatannya yang luar biasa mengejutkan orang-orang di sekitarnya saat ia berlari menuju kerumunan. Para tamu yang hadir di pemakaman Ethan secara naluriah menyingkir. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Kesunyian khidmat upacara itu pecah oleh bisikan penuh keterkejutan. Beberapa orang mundur untuk memberi jalan pada masuknya Star yang dramatis. Namun, Star terus maju, matanya yang gelap menyala dengan tekad yang kuat, campuran duka dan tujuan yang mendalam menggerakkan tindakannya. Setiap langkahnya menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar berlari, ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Matanya akhirnya tertuju pada peti mati Ethan. Star melesat tanpa ragu, berhenti hanya ketika ia mencapai tujuannya. Dengan mengangkat kakinya dengan kuat, ia menghantam penutup kayu peti itu. Gema keras dari pukulan itu membuat bisikan di sekitarnya terdiam. Ia terus menghantam setiap dentuman penuh dengan maksud yang melampaui naluri hewan biasa. Seolah-olah ia berusaha menyampaikan pesan penting yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Tindakannya membentuk pola yang terasa seperti seruan hati, sebuah ratapan, atau tangisan putus asa untuk bantuan. Star, hentikan! Teriak seorang anggota keluarga, mendekatinya dengan hati-hati, namun Star tidak teralihkan. Tindakannya digerakkan oleh kekuatan dan tekad yang tidak dapat dihentikan oleh perintah manusia manapun. Setiap pukulan menggema sebagai pernyataan diam-diam akan ikatan yang tak terputus, cinta dan kesetiaan yang tak tergoyahkan yang enggan dilepaskannya. Saat kerumunan menyaksikan dengan penuh kebingungan, beberapa orang mencoba menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Tekad Star tetap kokoh. Ketukan kakinya yang terus-menerus menciptakan suasana penuh duka di udara. Kemudian sebuah pukulan yang sangat kuat membuat kayu peti itu retak sedikit, memicu desahan terkejut dari para penonton. Saudari Ethan maju, matanya memancarkan campuran ketakutan dan harapan. Digetarkan oleh dorongan yang tidak dimengerti, ia berlutut di dekat peti. Tangannya yang gemetar menyentuh kayu yang retak itu. Ia mendekatkan telinganya, menekan ke celah itu, dan untuk sesaat hanya ada keheningan yang menyesakkan. Kemudian sebuah gumaman yang nyaris tak terdengar sampai ke telinganya. Ia terkejut, mundur dengan suara gemetar. Ada sesuatu di dalamnya. Seruannya membuat semua yang hadir terpaku, menarik napas tajam dalam keheningan.
Dalam momen yang dipenuhi ketidakpercayaan, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Didukung oleh beratnya kata-katanya, beberapa pria melangkah maju. Tangan mereka gemetar saat mereka mulai membuka peti mati. Ekspresi mereka dipenuhi campuran ketakutan dan urgensi. Di dekatnya Star berdiri diam, tatapannya terkunci pada peti mati dengan intensitas yang tak tergoyahkan, seolah memberi isyarat bahwa tugasnya belum selesai. Suasana semakin tegang saat para pria itu bekerja. Setiap suara kayu yang bergeser meningkatkan ketegangan. Akhirnya dengan upaya bersama, mereka mengangkat penutup peti itu, memperlihatkan tubuh Ethan yang tampak tak bergerak. Sebuah desahan kolektif menyapu kerumunan. Hampir tak terdengar, sebuah desahan lembut terdengar dari dalam peti. Pelan namun jelas, itu menjadi tanda bahwa secercah kehidupan masih bertahan. Para hadirin terdiam, terpaku dalam keheningan yang dipenuhi keterkejutan. Dia masih hidup, seru seseorang, suaranya pecah karena emosi. Gelombang ketidakpercayaan dan kebahagiaan melanda kerumunan. Perlahan, kelopak mata Ethan mulai bergerak, kemudian terbuka, meskipun samar menatap cahaya siang yang membanjiri sekelilingnya. Wajahnya tampak bingung, mencoba memahami kenyataan yang dihadapinya. Pandangannya berkeliling, perlahan fokus pada wajah-wajah yang tertegun di sekitarnya. Meski masih linglung, matanya mencari sesuatu yang familiar. Sebuah petunjuk di tengah kekacauan yang tampak seperti mimpi. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Star, kuda betina setia itu yang berdiri diam di sisi. Kepalanya sedikit miring seolah menunggu reuni yang menyentuh hati. "Star," bisik Ethan pelan, suaranya lemah dan dipenuhi kelemahan. Meski dalam kondisi rapuh, kehadiran sahabat setianya membawa ketenangan mendalam, sebuah kepastian bahwa ia telah kembali dari tempat yang jarang bisa dilewati. Mendengar namanya, Star melangkah mendekat, matanya yang besar dan gelap bertemu dengan tatapan Ethan. Dalam pandangan mereka yang saling bertemu itu, terjalin sebuah hubungan yang tak terlukiskan. Ikatan yang melampaui pemahaman manusia. Sebuah koneksi begitu mendalam hingga seolah-olah menantang kematian itu sendiri. Di sekitar mereka, air mata mengalir tanpa henti dari keluarga Ethan. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban yang bahkan tak pernah berani mereka harapkan. Campuran rasa syukur dan ketidakpercayaan memenuhi suasana. Saudari Ethan mendekat dengan hati-hati, terbawa oleh emosinya. Ia memegang tangan Ethan dengan lembut dan menangis dalam diam. Yang lain mengusap air mata mereka, memberikan pandangan penuh penghormatan kepada Star. Kini sepenuhnya memahami kesetiaannya yang luar biasa. Kehadiran Star dengan pengabdian yang tak tergoyahkan telah mencegah Ethan dari menyerah pada tidur terakhirnya. "Terima kasih, Star," bisik seorang anggota keluarga, suaranya pecah oleh emosi. "Dialah yang menyelamatkanmu." Ethan mengangguk lemah, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Tetapi hatinya tahu kebenarannya. Cinta Star yang tak tergoyahkan telah menjadi pelindungnya, menariknya kembali dari ambang kematian. Bisikan di antara orang-orang yang berkumpul terhenti oleh kedatangan dokter setempat yang bergegas datang setelah mendengar kehebohan tersebut. Menerobos kerumunan, ia berlutut di samping Ethan, memeriksa denyut nadi dan tanda-tanda vital lainnya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas lega dan berbicara dengan tenang kepada mereka yang hadir. Apa yang dialami Ethan adalah fenomena yang sangat langka, yang dikenal sebagai katalepsi, jelas dokter itu. Dalam kondisi seperti ini, tubuh menjadi benar-benar kaku, pernapasan begitu dangkal sehingga tampak seolah-olah kematian telah terjadi. Kondisi ini seringkali salah diartikan sebagai kematian. Ia menatap keluarga Ethan yang mendengarkan penjelasannya dengan wajah penuh keheranan dan kekaguman. Ini memang jarang terjadi, tetapi bisa terjadi.
Tampaknya, dalam suatu cara yang luar biasa, hubungan Star dengan Ethan memungkinkannya mendeteksi sesuatu yang tidak bisa kita lihat, bahwa Ethan masih hidup meskipun nyaris tak terdeteksi. Dialah yang membuat kita sadar bahwa Ethan masih ada di antara kita. Kerumunan perlahan mengangguk, mata mereka kembali tertuju pada Star yang tetap tenang, kontras dengan kekacauan emosional di sekitarnya. Ia tetap dekat dengan Ethan. Ketenangannya seolah-olah ia selalu tahu apa yang baru saja dipahami oleh yang lain. Bagi Ethan, kenyataan semakin jelas dengan setiap tarikan napasnya. Ia mengulurkan tangannya ke arah Star yang menundukkan moncongnya untuk menyentuh tangannya. Kehangatan dan sentuhan Star mengukuhkan bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia. Kehidupan telah menariknya kembali dengan Star sebagai penghubung vital yang mengaitkannya pada keberadaan ini. "Terima kasih, Star," bisiknya, suaranya lemah namun penuh rasa syukur yang mendalam. Star tampak mengerti, matanya yang besar dan gelap memantulkan kedalaman kebijaksanaan. Mereka yang hadir sangat terharu, beberapa menangis dengan terbuka, sementara yang lain berdiri dalam keheningan penuh kekaguman, menyadari luar biasanya apa yang baru saja mereka saksikan, sebuah demonstrasi kesetiaan dan cinta yang melampaui batas biasa. Setelah pemulihan yang ajaib itu, keluarga Ethan membawanya pulang dengan hati-hati, memperlakukannya seolah-olah ia adalah porselen rapuh. Mereka sepenuhnya menyadari kondisinya yang masih lemah setelah pengalaman yang begitu dekat dengan kematian. Dalam hari-hari berikutnya, rumahnya menjadi tempat perlindungan penuh kehangatan dan perhatian. Anggota keluarganya selalu berada di sisinya, memberikan perawatan tanpa henti dan menghargai setiap detik dari kehidupan barunya. Namun, tidak ada yang lebih waspada dibandingkan Star yang sejak Ethan kembali tidak pernah meninggalkan sisinya, bertindak sebagai penjaganya yang setia. Pertama kali Ethan melangkah ke padang rumput setelah beberapa hari pemulihan, Star sudah menunggu di sana. Kesabarannya terlihat jelas. Ia mendekati Ethan dengan lembut, seolah memahami proses pemulihan yang masih berlangsung. Ethan yang masih lemah mengulurkan tangannya dan memeluk Star dalam pelukan yang panjang dan hening. Star berdiri kokoh, membiarkan Ethan bersandar di lehernya, seolah kehadirannya saja mampu mengembalikan energi yang telah hilang. "Terima kasih, Star," bisik Ethan. Suaranya pelan namun penuh dengan rasa syukur. Kata-kata sederhana itu memuat perasaan yang begitu besar, hingga sulit untuk sepenuhnya diungkapkan. Ia menyadari bahwa tanpa kehadiran luar biasa Star, mungkin ia tidak akan berada di sana lagi. Sejak saat itu, Star melampaui perannya sebagai seekor kuda. Ia menjadi bagian dari jiwa Ethan, seorang teman yang memiliki hubungan dengannya yang melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seiring waktu, kekuatan Ethan perlahan kembali. Keluarganya yang sangat bersyukur atas kesempatan kedua yang mereka terima, menyambut Star sebagai anggota sejati keluarga. Ia tidak lagi hanya seekor hewan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam hidup mereka, dicintai oleh semua. Dengan sifatnya yang tenang dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, Star mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari seluruh anggota rumah. Kisah Ethan dan Star dengan cepat menyebar di komunitas kecil mereka, dari mulut ke mulut seolah-olah terbawa angin. Setiap cerita yang diceritakan penuh dengan kekaguman dan rasa hormat karena para tetangga takjub bagaimana seekor kuda biasa dapat melakukan hal yang tampaknya mustahil, membangunkan Ethan dari kegelapan yang tampaknya abadi. Star menjadi simbol hidup dari kesetiaan sejati dan cinta yang begitu dalam, hingga tampak melampaui kehidupan itu sendiri. Ketika kekuatan Ethan pulih, ia menghabiskan semakin banyak waktu bersama Star, berbicara padanya dengan bisikan lembut, berbagi pengalaman dan kenangan yang telah mengubah hidup mereka secara mendalam.
Sore hari mereka menjadi rutinitas yang begitu berharga, berjalan perlahan melalui ladang, bergerak berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Hubungan mereka begitu mendalam hingga kata-kata tidak lagi diperlukan. Orang-orang yang menyaksikan Ethan dan Star dalam harmoni yang begitu erat merasakan perpaduan antara rasa hormat yang mendalam dan kekaguman. Beberapa berkomentar bahwa melihat Ethan dan Star bersama adalah menyaksikan keajaiban harian, demonstrasi nyata dari hubungan yang melampaui pemahaman konvensional. Bagi penduduk kota, pria ini dan kudanya menjadi simbol sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Sebuah mercusuar harapan yang bergema kuat dalam jiwa manusia. Seiring waktu berlalu, kisah Star dan Ethan berkembang menjadi legenda lokal. Cerita ini diceritakan di meja makan, dibagikan saat pertemuan keluarga, dan bahkan memikat hati anak-anak di komunitas tersebut. Kisah cinta mendalam dan kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan menyentuh banyak orang, menjadi pengingat kuat bahwa persahabatan sejati dapat melampaui ancaman tergelap sekalipun. Ethan, yang sangat tersentuh oleh pelajaran yang dia dapatkan dari Star, bertekad untuk membalas kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan Star kepadanya. Ia menatap Star dengan kelembutan mendalam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menghadapi kematian. Sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya membalas kesetiaan Star, ia menunjukkan rasa terima kasihnya melalui setiap kata lembut dan sentuhannya. Star, kamu adalah teman, keluarga, dan keajaibanku. Bisiknya lembut sambil membelai surai halus Star. Setiap gerakan menjadi bukti ikatan istimewa mereka. Star membalas tatapan Ethan dengan matanya yang tenang dan bijak, memancarkan pemahaman yang melampaui usia. Seolah-olah dia bisa memahami setiap pikiran dan perasaan yang tak terucap dari Ethan. Ketika Ethan melanjutkan kehidupannya di peternakan, ia melakukannya dengan apresiasi baru terhadap setiap matahari terbit dan setiap momen tenang yang dihabiskan bersama sahabat setianya. Pengalaman beratnya mengajarkan bahwa hidup itu rapuh. Setiap momen adalah hadiah berharga, dan cinta sejati memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi komunitasnya, kisah Ethan dan Star melampaui sekadar anekdot. Kisah itu muncul sebagai bukti hubungan mendalam yang mungkin terjadi antar makhluk, menjadi simbol kuat tentang kesetiaan dan cinta yang melampaui batas hati manusia. Setiap senyuman Ethan dan setiap ringkikan penuh semangat dari Star memberikan alasan bagi penduduk desa untuk percaya pada keajaiban kecil dalam hidup. Kehidupan di peternakan terus berlanjut, terjalin dalam rutinitas pedesaan yang damai tetapi diperkaya dengan rasa tujuan yang lebih dalam. Ethan dan Star bersatu melalui perjalanan luar biasa, melangkah maju seperti biasa dengan ikatan yang suci setelah berhasil melewati hal yang tak terbayangkan. Kisah mereka tetap menjadi sumber inspirasi bagi semua yang mendengarnya, narasi tentang kesetiaan dan cinta yang melampaui segala harapan. Melalui cerita penuh emosi ini, kita melihat hubungan mendalam antara seorang pria dan kuda setianya, menunjukkan bagaimana ikatan semacam itu dapat menjadi penyelamat di masa-masa paling sulit. Peralihan Ethan dari masa muda yang penuh vitalitas ke kerentanan akibat sakit tercermin dalam kesetiaan tak tergoyahkan dari Star. Kesetiaan Star melampaui segala harapan, menunjukkan pemahaman mendalam yang melampaui kata-kata. Pada intinya, cerita ini menyampaikan pesan yang kuat. Cinta dan empati memiliki kemampuan untuk mengubah hidup, bahkan melawan segala rintangan. Ketika Star menyadari bahaya yang mengancam Ethan, ia segera bertindak untuk menyelamatkannya dari kematian yang pasti, menunjukkan bahwa hubungan sejati tidak dibatasi oleh spesies atau keadaan. Kisah mereka mengajarkan kita untuk menghargai hubungan yang kita bangun,
mengingatkan bahwa ikatan dengan hewan dapat memberikan kenyamanan dan kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, kisah Ethan dan Star menjadi cahaya harapan, merayakan nilai luar biasa dari kesetiaan sejati, sebuah kekuatan yang mampu menciptakan keajaiban di momen-momen paling mengejutkan dalam hidup. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Tinggalkan komentar tentang bagaimana kisah ini memengaruhi Anda. Dan jika Anda belum berlangganan, pertimbangkan untuk bergabung dengan saluran ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menemani setiap langkah perjalanan Anda.